sampai sebelah sana kan? Bisa yang di bawah sana tuh. Nggak sembuh. Dulu kan gua kecanduan. Iya, kita sudah sampai di sini, sudah nongkrong-nongkrong. Pasien pertama, Edgar Hebron Asa, gitu? Iya betul. Iya, jadi teman-teman, jadi saya dulu di Jakarta itu sempat terkoneksi ya kita ya. Karena satu dan lain hal makanya kita harus berpisah karena dia harus kembali ke Wamena. Dulu di Wamena Iya di Wamena. bisnis toh? Iya. Waktu itu bisnis di Wamena. Terus kakak waktu itu bisnis juga Oh, di Jakarta. masih syuting toh. Oh iya. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Jadi karena ini pertemuan antara teman-teman dari Papua, Manado dan Jakarta, jadi logatnya agak akan seputaran logat Jakarta, logat Manado dan Papua. Bagi yang tidak mengerti, tonton aja. Kalau kita ketawa aja, oke? Jadi ketemu Edgar ini terakhir tahun 2009 kan tadi? 2009-2010 ya. 2009-2010. 2010. Dan sekarang kita baru ketemu lagi karena dia ke Bali. Gar, Ya, coba siap. sedikit diomongin dulu. Siap. Apa nih yang harus diomongin kakak? Oke, jadi sekedar sekilas info untuk teman-teman bahwa Edgar ini dulu di Jakarta kuliah ya katanya. Kuliah Iya, di Jakarta, terus sempat jadi Agatha, anak gaul Jakarta, gitu. Karena bergaulnya sama kakak gaul Jakarta. Ya, jadi dia menghilang dari Jakarta. Pamitnya waktu itu, kakak, saya kembali dulu ke Wamena ya, ada bisnis. Tapi sudah hilang, masih hilang itu tetap di Wamena. Ada apa? Coba. Ada apa? Ada Dan sekarang dia sekarang sudah jadi pendeta. Itu dahsyat itu. Coba. Ade Edgar mungkin bisa cerita kah? Tapi ada jangan apa yang panjang-panjang, iya, 10 menit cukup lah. 10 menit. Ada apa ini maksudnya? Kenapa tiba-tiba seperti itu gitu? Kenapa tiba-tiba dari Jakarta, kuliah di Jakarta, sudah dapat semua yang di Jakarta, dan pulang ke Papua, ke Wamena, lalu nggak ada kabar lagi, dan sekarang sudah jadi pendeta. Oh iya. Berarti sedikit kesaksian dong, nggak apa-apa? Boleh? Oh iya. Boleh. Nah, waktu itu Gua udah 2 tahun nggak ketemu lu. Jadi udah berapa tahun nggak ketemu gitu? 1 bulan saya. Oh. Jangan masuk flow langsung pakai sayang. Oke. Coba cerita. Sedikit kesaksian juga boleh. Kenapa jadi pendeta? Bisnisnya gimana? sebenarnya gini ya, kalau jadi pendeta sih belum ya, pendeta full belum karena masih banyak prosesnya ya. Karena memang sih salah satu persyaratan untuk jadi seorang pendeta itu sudah saya lewati tahap awal gitu. Sekolah Tapi- kan ya? Ya, sekolah Alkitab di Malang, Batu Beji. Nah, tapi Sebentar. Itu tuh jadi. Itu yang juga saya kaget tuh. Tiba-tiba kok di Malang sekolah Alkitab. itu dia. Saya juga kaget. Saya kaget itu. Oke, terus. Saya juga kaget sebenarnya. Kok bisa gitu kan? No, lihat semuanya kaget. Loh kok postingan di sekolah pendeta? Nah, Iya, benar. kan? Nah, itu juga ya. Jadi kalau Kirain di kampus. kakak bilang tadi kakak Roy kaget, saya sendiri juga sebenarnya nggak nyangka bisa ada situ. Tapi itu kita lewat proses demi proses yang luar biasa menurut saya kakak. Maksudnya ada panggilan begitu kah? Kalau mau bilang panggilan juga sebenarnya tidak sih. Kalau mau bilang panggilan. Terus? Tapi kalau orang panggilan seperti ini ya. Enggak, maksudnya ini loh. Kau kan masuk ke sekolah pendeta, minimal ada panggilan dari Tuhan gitu. Enggak. Langsung saya dipanggil gimana? Waktu nisan enggak. Maksudnya Ya. kalau tujuan tuh pasti ada tujuan, tapi maksudnya mungkin terpanggil. Iya, yang maksudnya terpanggil itu mungkin kalau menurut saya nih bukan sesuatu yang seperti pada umumnya orang
terpanggil akhirnya ke sekolah. Tetapi proses ini yang saya lewatin kakak. Kalau mau bilang kesaksian, saya udah lewatin kurang lebih, kalau kesaksian saya tuh hampir 4 kali, hampir OD mungkin. Hampir OD, blackout. Oke, sebentar. Teman-teman, jadi yang tadi saya bilang bahwa pergaulan Agatha itu anak gaul Jakarta ya sudah disaksikan sendiri ya. Saya nggak perlu ngomong ya. Oke, terus Ya, setelah begitu. overdosis, Karena pengaruh kehidupan masa lalu itu ya udah kita cerita aja, ini buat pengalaman ke teman-teman atau adik-adik yang lain yang dalam situasi ini, ya ini sebagai cerita aja kalau apa sih yang nanti kita akan hadapi kalau kita masih ada dalam situasi seperti ini gitu. Nah, waktu saat itu saya udah ngelewatin namanya pergaulan ya, pertama ditawarin dan coba-coba aja gitu. Akhirnya pas coba kok seperti ini gitu. Ditambah dengan lingkungan itu yang membuat kita pergaulan ya. Betul. Membuat kita setiap hari akhirnya ketemu dengan orang yang sama, teman yang sama, dan pergaulan yang buruk ya. Menurut saya itu pergaulan yang kurang bagus. Tetapi waktu saat itu kita sangat menikmati dan enjoy ya. Karena namanya juga anak-anak muda ya, kita nggak tahu. Mungkin kalau masih gitu, pengen mencoba. mungkin kalau seperti itu mungkin kita rasanya tuh keren gitu kan, hebat. Wah, mungkin orang bilang melayang-layang di surga. iya, dan mungkin kita ya akan diakui sama teman-teman kita, sesama kita, kalau kita ada dalam lingkungan itu. Tetapi akhirnya saya ngelewatin banyak proses. 4 kali itu hampir lewat, tapi itu nggak dalam waktu yang singkat gitu. Itu beberapa tahun. Pertama kali karena saya kebanyakan, saya sudah berbusa mulut dan sudah lupa ingatin, tapi waktu itu saya sempat disadarkan kembali lagi. Nah, ini sebenarnya banyak sih, banyak ceritanya panjang, tapi saya singkat aja ya. Kedua, hal yang sama juga itu setelah beberapa tahun. Kedua, saya hampir juga lewat karena tidak tidur 3 hari dan menggunakan itu setiap saat, setiap waktu, tidak makan, tidak minum. Nah, singkat cerita, saya lolos lagi waktu itu. Akhirnya saya balik Kemana? Balik ke Karawaci, Tangerang. Waktu itu saya tinggalnya di Tangerang. Masih Dan bisa. itu saya balik sendiri juga, nggak tidur sekitar 4 hari, nyetir mobil sekitar 4-5 jam itu dari Ipo Carita, akhirnya sampai. Dan saya sudah mulai sadar, dan di situ saya seperti ada suara bisikan bilang, ini sudah kedua kali loh, kalau ketiga kali kamu hati-hati loh, bisa lewat terus. Tetapi ternyata ya namanya manusia ya, akhirnya pakai lagi. beriring waktu kena lagi, dan sama halnya hampir lewat lagi. Akhirnya di situ waktu pas ketiga kali itu saya selamat lagi. Nah, ini luar biasa, ini kesaksian. Saya masih selamat lagi, dan waktu itu saya berpikir gini, kalau saya masih 1 kali lagi buat ini, mungkin saya udah nggak ada ampun lagi gitu. Ini saya singkat cerita. Dan saat itu saya udah lewat yang ketiga kali, dan terakhir kali saya udah mulai menyibukkan diri ke dalam pelayanan gitu, membantu pelayanan. Itu seperti itu langsung atau memang Enggak, butuh proses. Jadi yang ketiga kali ini kan masih ada keempat kali. Oke. Jadi yang ketiga kali ini saya antara di pelayanan dan antara di duniawi juga. Jadi main 2 kaki, main aman gitu. Jadi jalannya gitu kan, orang bilang biar balance gitu. Tapi akhirnya apa yang saya dapat waktu pas ketiga kali itu, keempat kali itu sesuatu yang betul-betul membuat saya akhirnya seperti menyesali semuanya. Maksudnya gini ya, lu kok bego gini ya, kalau orang Jakarta bilang lu kok bego banget ya, maksudnya lu tuh goblok banget, udah dikasih kesempatan masih gitu lagi. Ini 1 kali lagi lu buatnya, udahlah habis. Nah, akhirnya saya jadi mikir, ya Tuhan tuh udah kasih kesempatan saya tuh udah terlalu banyak gitu, terus masih mau kayak gitu lagi gitu kan, maksudnya kok kayaknya sampah banget nih hidup gitu kan. Akhirnya mulai dari situ ada dorongan yang kuat buat saya, sehingga membuat saya harus ambil suatu keputusan besar, dan itu terjadi waktu saat kejadian di kejadian yang saya hampir lewat itu di yang keempat kali, dan itu ada di Bali kejadian ini. Nah, hotelnya di hotel sebelah situ tuh. Di Sofitel. Nah, di situ itu saya udah seperti kayak dibayang-bayangin roh maut. Itu saya lihat jelas banget, seperti mau dijemput, kaki saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya udah gemetar, rahang saya ini udah kayak kejang, kayak tegang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
dan itu benar-benar sudah ada seperti orang bilang pasukan maut ya, udah siap menjemput gitu. Tapi di situ selama 30 menit saya ingat tuh kurang lebih tuh saya adakan peperangan. Saya berdoa terus dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya, tolong. Akhirnya saya nggak takut berhenti ngomong, takut berhenti berdoa karena saya takut kalau saya berhenti langsung lewat gitu. Langsung dicabut. Akhirnya saya berdoa terus, saya dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau saya dikasih kesempatan sekarang, saya udah nggak mau main-main lagi. Saya akan ambil satu keputusan yang besar gitu, nggak main-main lagi sekarang gitu. Dan akhirnya beberapa menit singkat cerita ya saya lolos lagi gitu, lolos dan saya mulai merenungkan, wah ini kok seperti 4 kali loh gitu. Padahal saya udah di warning tuh kedua kali, ini ketiga kali udah enggak. Waktu ketiga kali masih masuk ke 4 kali. Wah ini suatu hal yang luar biasa, saya pikir ini kesempatan. Ya tapi namanya manusia, waktu sudah lewat 1-2 hari, itu mungkin kemarin tuh paranoid aja atau apa. Semuanya begitu. Ah. Kalau waktu pas lagi dalam bencana janji. Iya. Janji bahwa akan berubah dan akan ikut. Tapi setelah lewat dari bencana, dikasih lagi kesenangan, Lupa berubah lagi. lagi. Besoknya subuh saya dengar kabar orang tua saya meninggal gitu. Oh, Ibu, Mama ya? mama. Nah, itu yang menjadi satu Faktor juga ya? faktor dorongan karena seperti ini. Waktu pas saya di Bali hampir lewat itu, saya bilang Tuhan, saya akan ambil satu keputusan besar. Kalau tidak, pokoknya saya akan ambil satu keputusan yang besar gitu. Saya nggak tahu itu apa gitu. Nah, waktu orang tua ini meninggal, waktu mama meninggal, ternyata waktu itu dia setelah habis pelayanan. Dia habis pelayanan di antara ibu-ibu berjanda gitu kan, menyampaikan firman Tuhan gitu. Terus pulang dari situ katanya sih kecapean lalu meninggal gitu karena sesak napas. Memang sudah ada penyakit bawaan juga gitu kan, memang sudah ya ginjal dan banyak lah darah tinggi akhirnya. Tapi waktu itu kalau nggak salah meninggalnya karena serangan jantung karena kecapean. Nah akhirnya singkat cerita lagi, di situ saya diingatkan waktu saat kejadian di Bali, seperti ada suara yang bilang gini, kamu tahu nggak, sebenarnya itu kamu yang harus meninggal gitu, kamu yang harus mati kemarin tuh, bukan mama gitu, ya kan. Tapi ini karena ada peperangan doa, mama ini sudah lagi ada berdoa dan dia ngerasa gitu, dia berdoa, dia buat ini, dan sekarang kamu dikasih kesempatan lagi. Dan mama sudah Tuhan panggil. Nah sekarang gini, kalau waktu mama panggil, kamu tahu nggak dia ada di mana? Saya dalam hati, ya iyalah, habis pelayanan ya pastilah Tuhan panggil ke surga. Tapi kalau kamu yang mati kemana coba waktu saat itu? neraka. Dia bilang, iya saya tahu, pasti saya ke situ. Itu jelas banget tuh, seperti ada yang ada suara yang itu dalam hati ya. Memang suaranya nggak yang hal gitu, tetapi saya bisa ngerasain gitu, ada yang ngomong gitu. Terus saya bilang, oh ya Tuhan, terus saya harus gimana? Ya sekarang apa yang mama lakukan itu, ya semua sudah waktunya, sudah saatnya. Nah sekarang sudah dengan situasi yang sekarang ini, keempat kali harusnya kamu dikasih kesempatan, tetapi kamu masih seperti itu. Akhirnya mama yang saya panggil karena saya mengasihi dia, sudah cukup waktunya, sekarang tinggal tunggu dari kamu saja. Janji kamu apa waktu yang keempat itu, waktu sebelum waktu di Bali itu? Ya saya akan ambil keputusan besar gitu. Ya keputusan besar apa katanya dalam hati? Ya saya bertobat lah, dari 3 kali kemarin tuh udah bertobat gitu-gitu aja gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, ya Tuhan, terus saya maunya harus seperti apa? Oke, saya nggak ngerti, saya selain bertobat saya harus apa gitu. Katanya kamu akan ambil keputusan besar ya. Keputusan besar itu apa? Nah mulai saya ingat sebelum almarhum ini meninggal, dia bilang, kamu pergi sekolah Alkitab. Bukan untuk jadi pendeta loh katanya nih. Sekolah Alkitab itu untuk apa? Untuk memproses gitu, untuk pembentukan karakter gitu. Betul, kan. Betul. Karena saya pikir-pikir betul, ibu saya ini namanya orang tua, apalagi ibu ya, mereka yang paling mengerti lah setiap karakter anak-anaknya gitu. Betul. Ini anak ini nih nggak mungkin nih, kalau cuma bertobat-tobat gitu aja nggak mungkin benar-benar juga. Mungkin dia harus di satu tempat yang bisa memproses, merubah karakternya hingga dia bisa berubah gitu. Akhirnya saya jadi ingat, keputusan besar apa? Iya dulu sempat ngobrol sama mama tuh apa? Iya mama sempat ngobrol sih kalau memang ini. Tapi dulu saya sering nolak, tapi waktu itu pas almarhum ngomong nih saya langsung, oh iya ya mama tenang aja, mama nggak usah pikir. Kalau memang waktunya Tuhan pasti saya berangkat. Yang penting saya punya hati ini damai sejahtera, tenang, bukan karena paksaan gitu kan. Akhirnya di situ mulai proses. Nah mulai lagi setelah mama pergi 2-3 minggu, saya harus balik ke Jakarta dari Papua. Nah di situ saya dapat mimpi yang begitu sangat jelas. Sebenarnya bukan mimpi sih, kayak baru tidur bentar tiba-tiba seperti ngerasa gitu. Nah saya mimpinya tuh pertama itu saya lagi ngomong, saya lagi bawa satu kertas putih
dan saya serahkan ke orang yang putih-putih. Terus saya tiba-tiba seperti kayak ada manifestasi Roh Kudus gitu, saya berkata-kata sendiri, tapi yang bedanya tuh ada damai sejahtera dalam hati itu yang nggak saya dapat, padahal ini dalam situasi lagi berduka karena mama lagi pergi. Kok senang ya, kayak dihibur gitu kan. Saya bangun, saya senyum sebentar, ya udah lewat. Nah, waktu 2 hari kemudian saya mimpi juga, tapi mimpinya yang berbeda. Saya mimpi saya lagi berdiri dan saya lagi berbicara di depan banyak orang gitu. Dan tiba-tiba saya seperti kalau saya bilang gaya sekarang ini seperti lagi berkhotbah gitu. Tiba-tiba saya bangun karena kaget gitu kan, kebangun tiba-tiba saya ketawa juga, nih apaan? Terus ya itu perasaan yang sama, damai sejahtera juga gitu kan, kok ada sukacita gitu. Setelah saya pikir-pikir, saya iseng tanya, Tuhan ini apa sih? Kok saya mimpi seperti ini? Terus bangun kok damai sejahtera gitu. Akhirnya saya diingatkan kembali lagi. Ingat nggak keputusan besar itu apa? Iya. Ya kalau formulir itu tuh ya berhubungan dengan apa ya? Pernah ada yang tawarin saya untuk formulir sekolah Alkitab gitu. Saya bilang, oh iya, jangan-jangan saya harus sekolah Alkitab ya. Oh iya. Terus yang kedua berkhotbah itu, oh iya, jangan-jangan mungkin memang itu kan kita belajar, dilatih untuk seperti, jangan-jangan memang saya harus ke situ. Akhirnya mulai saya kan minta tanda damai sejahtera. Ternyata tiba-tiba ada damai sejahtera. Saya ngomong tuh sama istri, pertama sama istri dulu. Yang kayaknya saya mau sekolah Alkitab. Hah? Kaget dia. Beneran loh. Kayaknya nggak nyangka gitu. Ini nih apaan? Ini orang nih kayaknya kenapa gitu kan. Tapi akhirnya saya ambil keputusan itu. Saya bilang lagi ke orang tua saya, papa saya gitu juga. Mau sekolah Alkitab? Dia nggak yang kaget, yang senang atau apa. Dia masih bingung gini. Ini jangan-jangan orang karena ya ada sesuatu yang membuat dia mungkin cuman ya terpaksa atau mungkin agak ini. Tapi akhirnya mulai beriring waktu ya saya mulai ambil keputusan itu, saya sadar, sehingga saya masuk, saya ikutin proses demi proses, akhirnya saya bisa lewatin. Sebenarnya berat sih dalam situ karena kita hidup semua diatur gitu, hidup doa apa gitu. Kalau secara manusia mungkin dari gaya hidup saya itu bukan saya banget. Waktu melalui semua itu memang tidak susah, tetapi waktu itu saya menikmati itu semua dan akhirnya itu jadi suatu pengalaman yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan gitu kan. Tetapi itu yang saya alami dan God is good. Jadi kesimpulannya, saya juga punya teman banyak yang seperti itu. Jadi menurut mereka bukan memilih, tapi mereka dipilih. Ya. Jadi kalau kalian pengen jadi pendeta, kalian maksa, tapi kalau Tuhan belum pilih, itu tidak akan ada pergerakan Roh Kudus. Luar biasa. Jadi gini, kalau dipilih dan memilih itu gini, kalau kita ya betul. Gak usah jadi pendeta. Sudah cocok. Amin. Sudah cocok. Jadi seringkali betul yang dibilang sama Kakak Roy itu tadi betul. Katanya kita tuh dipilih dan memilih gini. Kadang banyak orang ada yang seperti ini. Kakak nih siap jadi pendeta? Belum saatnya, belum apa. Jangan gear dulu, belum tentu Tuhan mau pakai juga kan. Iya, betul, Tapi tadi jawabannya betul kan. Kakak jadi pendeta, siap gitu kan. Berarti kita mempersiapkan diri dulu, Ya. tinggal tunggu waktu Tuhan, benar kan? Betul. Jadi jangan pernah nolak kalau dibilang kamu jadi pelayan atau kamu jadi hamba Tuhan. Oh iya, kalau waktu Tuhan saya siap gitu kan. Jangan pernah bilang enggak, belum tentu juga. Gitu kan. Nih, Ya. Kakak juga luar biasa. Jadi 10 tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 2009 kita berjumpa dengan situasi yang berbeda ya. Sangat berbeda. Berbeda. Sekarang ketemu lagi dengan Harus kondisi yang dibuka-bukaan nggak? Oh nggak perlu ya kali. Ya ini kakak juga waktu itu mentor, tapi mentor yang lain. tapi sekarang sudah banyak perubahan juga, luar biasa. Saya juga percaya semua ada waktu Tuhan ya. Amin. 10 tahun yang lalu itu kondisinya memang ya namanya juga pergaulan metropolitan. Parah. Ya. Dan sekarang kita bertemu lagi dan saya sangat-sangat kagum dan salut lah bisa langsung berubah seperti itu. Dan memang kalau untuk dari diri sendiri mungkin nggak bisa. Kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Tapi dengan Tuhan semuanya pasti bisa.
Ya teman-teman, hari sudah Nggak semakin nyangka kalau gelap dia tuh adiknya dan Sepi. kakaknya dari Edgar tidak mau Kakak kan? diwawancara. Dari penampilan Jadi kayaknya sudah dia ya. lebih tua Oke, saya kira cukup sekian dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like karena itu sangat penting Dia sekali. nggak mau. Dan untuk yang mau Dia subscribe orangnya itu juga gampang gitu, dan nggak tahu gratis. dia Tinggal pencet doang subscribe-nya. Oke, sampai jumpa dan bye. Pasti di mana? Karena kan